أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji sejarah perjalanan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan diberikan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirin akan ada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang awal Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama sekali di Gua Hira ketika beliau berusia 40 tahun. Ini hitungan hijriahnya. Kalau hitungan masehinya sekitar 39 tahun umur beliau. 39 tahun 3 bulan gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Yang dimaksud dengan umur beliau 40 tahun di sini adalah hitungan hijriahnya. Wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui yaitu dalam surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai yang ke-6 dan sampai seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berdakwah karena tidak ada perintah dakwah di sana. Nabi hanya menerima satu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau sendiri berupa kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan belum ada perintah dakwah di situ. Setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama, itu sempat vakum. Wahyu kedua belum diterima oleh Nabi SAW di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Kita ketahui bahwa Nabi SAW menerima wahyu itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Kira-kira di tanggal 23-nya lah atau di tanggal 21. Pendapat yang kuat mengatakan 21 Ramadan. Nah, setelah Nabi SAW menerima wahyu pertama, Nabi mengira besok malam akan mendapatkan wahyu lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Ternyata Nabi tidak menerima atau belum juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua kalinya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira ini jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saya memang tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita ini jangan-jangan hanya memberikan harapan palsu. Nabi mengira sampai seperti itu. Allah hanya memberikan harapan palsu kepada sosok Muhammad ini. Sampai 10 hari, di hari ke-10-nya di bulan Syawal baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang kedua. Apa itu wahyu yang kedua? Di surah apa?
Disitulah Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah. Jadi di wahyu pertama sampai kedua, ketiga, keempat, kelima, hari yang seterusnya Nabi belum berdakwah. Nah, turunlah wahyu yang kedua. Surah apa nih? Wahyu yang kedua. Muzammil atau Muddatsir? Muzammil atau Muddatsir? Agak-agak mirip, nah artinya juga sama. Muzammil artinya sosok orang yang berselimut. Muddatsir juga artinya sosok orang yang berselimut. Mana nih? Muddatsir atau Muzammil? Muddatsir. Wahyu yang kedua turun Muddatsir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu dalam kondisi enak-enak tidur di atas kasur? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal muddatsir." Wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi. Nabi ketika itu sedang asik tidur, berselimut, istirahat. Kata Allah, "Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andzir." Apa artinya? Kum. Bangun. Fa'andzir. Berikan kabar buruk, berita buruk. Maksudnya dakwakan perkara-perkara, sampaikan perkara-perkara ancaman kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ancam mereka. Berikan kabar ancaman, ada neraka, hari kiamat dan seterusnya. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya. Qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Tuhanmu takbir, bertakbir kepada Tuhanmu. Kemudian wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikan. Lalu kemudian ini yang poin yang paling penting dari ayat ini. War rujza fahjur. Adapun perbuatan keji jauhi. Kata para ulama, perbuatan keji di sini adalah menyembah berhala. Jadi dakwakan kepada umat atau orang-orang Quraisy perbuatan-perbuatan keji. Di antara perbuatan yang paling keji adalah menyembah berhala, fahjur. Fahjur itu tinggalkan. Kemudian wala tamnun tastakfir. Wahai Muhammad, janganlah engkau memberi sesuatu berharap untuk diberikan hal yang lebih banyak lagi. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun wahyu yang kedua ini, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Walaupun dakwah ketika itu secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama ini, Nabi mulai berdakwah, namun dakwanya itu masih dari rumah ke rumah, orang per orang, belum bermajelis seperti ini, belum. Selama 3 tahun. Kalau ketahuan bermajelis seperti ini, ancamannya luar biasa dari orang-orang Quraisy. Nyawa. Baik, para hadirin dan hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang dakwah yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, nanti kemudian setelah itu ada dakwah secara terang-terangan. Kita akan jelaskan terlebih dahulu macam-macam wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan ada beberapa macam wahyu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama dengan cara ru'ya sadiqah. Ru'ya ini adalah lewat mimpi. Jadi kalau para nabi dan para rasul bermimpi, itu pastikan bahwa itu adalah wahyu. Ingat ketika Nabi Ibrahim bermimpi, yang isi dari mimpinya adalah Allah memerintahkan anaknya Ismail untuk disembelih. Lalu kemudian Nabi Ibrahim memenuhi panggilan mimpi tersebut. Kenapa? Karena setiap nabi, setiap rasul kalau sudah bermimpi itu wahyu. Dipastikan dia adalah wahyu. Ini macam wahyu yang pertama. Wahyu itu kadang diterima oleh para nabi dengan mimpinya. Ada juga macam yang kedua, makana yulqihil malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Bisa juga dengan cara bisikan-bisikan
yang dibisikkan oleh malaikat Jibril di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa beliau melihat Jibril itu. Jadi cuma terdengar suaranya saja. Terdengar suara. Tapi tidak terlihat sosok malaikat Jibrilnya itu tidak terlihat. Ini banyak contoh-contoh seperti ini. Dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan, Inna ruhul kudus nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Seperti ini contohnya, bahwa Nabi SAW pernah menerima wahyu melalui bisikan malaikat Jibril, dibisikkan ke dalam jiwa Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Tidak akan mati seorang jiwa sampai sempurna rizkinya. Kita sering mendengarkan potongan hadis ini. Manusia itu tidak akan wafat sampai rizkinya sempurna. Nah, hadis ini didapati oleh Rasulullah SAW melalui bisikan yang Nabi SAW tidak melihat. Bisikan itu siapa yang membisikkannya? Bisa jadi dua kemungkinan, kata para ulama. Bisa jadi Allah langsung membisikkannya, bisa juga Jibril membisikkan tapi tidak menunjukkan sosoknya. Ini cara Nabi SAW mendapatkan wahyu. Yang kedua. Yang ketiga, kadang Nabi SAW menerima wahyu itu melalui malaikat Jibril. Namun malaikat ini yatamassal itu menjelma menjadi seorang manusia. Fayukhatibuhu hatta ya'ya anhu ma yaqulu lahu. Sampai Jibril yang menjelma menjadi manusia tadi itu bisa mengajak bicara para sahabat, bahkan mengajak bicara Nabi SAW. Ini cara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang ketiga. Dengan cara apa tadi? Melalui perantara Jibril, yang malaikat Jibril ini menjelma menjadi manusia dan dia bisa berkomunikasi dengan manusia juga. Hadis ini sudah masyhur di tengah-tengah kita. Contohnya adalah hadis apa? Hadis Arba'in. Iya, hadis Arba'in. Yang mananya? Tentang apa? Hadis yang kedua. Masya Allah. Tentang apa itu? Hah? Tentang tingkatan beragama kan ya? Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Itu hadis. Munculnya hadis itu adalah karena malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, sosok yang begitu rapi, pakaiannya bersih, putih, rambutnya rapi, hitam, rambutnya bersih. Sampai-sampai setelah itu dia datang seakan-akan akrab sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi nggak mengenalnya. Para sahabat ketika itu juga tidak mengenal laki-laki ini. Lalu kemudian laki-laki tersebut datang ke hadapan Rasulullah, lututnya dengan lutut Nabi Sallam menyatu seperti ini, berdekatan, saking dekatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Lalu kemudian terakhir dia menanyakan apa itu tanda-tanda hari kiamat dan seterusnya. Nah, terakhir daripada hadis itu Nabi Sallam bertanya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahukah kalian sosok laki-laki yang datang tadi, yang mengajarkan tentang agama kalian? Jazakallah khair. Kata para sahabat, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu, yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, sungguh sosok laki-laki tersebut adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi ini wahyu di antara jenis atau macam wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Yang keberapa tadi ini? Yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW kadang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Jibril, tapi disertai dengan suara yang mendesing, suara yang keras. Tapi yang mendengar ini hanya Nabi SAW saja. Seperti batu sama batu dihantamkan, itu kan memunculkan suara yang begitu keras. Atau rantai besi itu kalau ditarik di atas batu dia kan berbunyi. Nah, kira-kira seperti itulah
suara yang didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dan kata para ulama, ini adalah jenis wahyu yang paling berat diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sekian banyaknya jenis wahyu yang diterima oleh Nabi, inilah jenis wahyu yang paling berat diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikisahkan oleh Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi SAW menceritakan Zaid bin Thabit ini pernah duduk berdua dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya duduknya Zaid bin Thabit dengan Rasul SAW, Rasul ini meletakkan pahanya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tergambar saja nih. Tergambar. Coba gambarkan dulu. Letakkan paha satu pada temannya. Kira-kira seperti inilah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah duduk di samping Zaid bin Thabit. Beliau meletakkan pahanya di atas paha sahabat Zaid bin Thabit. Nah, tatkala itu terjadi, maka wahyu turun. Tatkala Rasulullah duduk, pahanya di atas paha Zaid bin Thabit tadi, turun wahyu. Kata Zaid bin Thabit menceritakan, aku merasakan begitu beratnya paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu itu turun, saking beratnya wahyu itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga dirasakan oleh fisik Nabi. Fisik Nabi SAW seakan-akan mengangkat barang yang begitu berat, dan apabila itu mengenai sahabat yang lain, sahabat itu juga merasakan begitu beratnya Rasulullah SAW menerima wahyu itu. Bahkan dalam riwayat yang lain diceritakan Nabi SAW pernah menerima wahyu di musim dingin. Kita ketahui kalau udah musim dingin ini kan jarang orang berkeringat. Tapi ketika Nabi SAW menerima wahyu dengan jenis wahyu yang keempat ini, para sahabat pernah meriwayatkan saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, Nabi SAW bercucuran air keringatnya sampai merah wajah Nabi dan mengeluarkan keringat-keringat. Ini di musim dingin. Ada lagi riwayat yang lain diceritakan bahwa Nabi SAW pernah menerima wahyu ketika itu beliau di atas kendaraan ontanya. Biasa onta ngangkat Rasul, cuma Nabi SAW di atas onta itu enggak terlalu merasakan berat. Biasa, onta itu berjalan biasa. Nah, ketika wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedang Nabi di atas kendaraan, seakan-akan onta itu merasa membawa beban yang begitu berat. Yang tadinya onta biasa-biasa aja, kepalanya begini. Biasanya kalau bebannya terlalu berat, ini kepala ontanya langsung melar, turun sampai mau menyentuh tanah. Saking beratnya beban wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada satupun dari ajaran Islam ini dianggap ringan. Makanya jangan kita menyepelekan apapun dari jenis ilmu agama. Jangan anggap, aduh ini masalah ringan, ini perkara ringan, ini perkara biasa. Gak ada satupun perkara dalam syariat Islam yang dianggap ringan. Semuanya berat. Maka kita harus lebih serius untuk mempelajari syariat Islam ini, karena inilah perkara yang bukan perkara ringan. Baik. Yang kelima, jenis wahyu yang diterima oleh Nabi SAW yang kelima, innahu yaral malak fi suratihi allati khalaqa 'alaiha atau khuliqa 'alaiha. Nabi SAW menerima wahyu yang kelima ini melalui perantara malaikat Jibril. Namun Nabi SAW melihat langsung sosok seperti apa malaikat Jibril itu. Kata para ulama, ada dua kali Rasul SAW melihat langsung malaikat Jibril. Yang pertama adalah ketika Rasulullah menerima wahyu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama. Yang kedua, Rasulullah melihat malaikat Jibril langsung sosoknya yang diciptakan oleh Allah, itu ketika Rasulullah SAW Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi SAW melihat sosok Jibril yang sesungguhnya. Yang sayapnya itu, sini satu sayapnya ya. Malaikat itu kan punya 700 sayap. Satu sayapnya saja itu sudah menutup ufuk keseluruhannya. Jadi dunia ini tidak lebih besar daripada sosok malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu sangat besar sekali kalau dilihat dari sosok
yang utuh seperti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pernah dilihat langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Yang keenam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa jadi menerima wahyu itu dengan jenis yang keenam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukannya. Allah langsung mewahyukannya. Wa huwa fawqas samawat lailatul mi'raj, seperti Allah di atas langit di malam Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala berucap langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah beberapa jenis wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk pada poin yang berikutnya. Nabi SAW sudah mulai dibebankan untuk berdakwah. Ada 2 jenis dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah. Di Mekah Rasulullah SAW sekitar 13 tahun lamanya. Di 3 tahun pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah, kita sudah gambarkan bagaimana rusaknya akhlak orang-orang jahiliyah, di mana mereka beragama dengan agama nenek moyang, mereka menyembah berhala. Kemudian ketika didiskusikan, diajak diskusi, mereka tidak punya hujjah kecuali mengatakan ini kan sudah ada sejak dahulu, nenek moyang kita sudah menyembah ini. Nabi SAW sudah berdakwah nih, mengajak mereka, ayolah kita tinggalkan ini bukan Tuhan, ini tidak berhak untuk disembah. Kata mereka, annahum alfau aba'ahum ala dzalik. Ini sudah nenek moyang, sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Ini udah ratusan tahun, sudah ratusan tahun ada di sini. Nggak bisa kita tinggalkan ini. Kata mereka, wala akhlaqa lahum illa al-akhdh bil 'izza wal ams wala sabila lahum fi hillil masyakil illa as-saif. Dari segi akhlak mereka juga sangat-sangat buruk sekali. Kalau ada satu masalah, itu tidak bisa dipecahkan kecuali dengan pedang. Jadi suka berperang, penumpahan darah, masalah-masalah kecil nanti menjadi besar. Lalu untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan pedang. Siapa yang menang, berarti dialah yang berhak untuk mengambil alih apa yang menjadi rebutan tersebut. Ini terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di tengah-tengah kerusakan yang begitu besar terjadi di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwanya kepada keluarga terlebih dahulu, kepada keluarga terdekatnya, kemudian teman terdekat beliau. Makanya orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan perempuan siapa? Yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan perempuan, Khadijah atau Aisyah? Khadijah. Aisyah jauh. Khadijah. Ini Khadijah ini siapa? Nabi, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini siapa? Nabi, sahabat dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman main Rasul sejak kecil. Ini kalau bahasa kita udah best friend lah ya, udah dekat banget. Main kalau kita kecil-kecil kan main kelereng ya. Kira-kira seperti itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar, saking dekatnya. Dan Abu Bakar ini terpengaruh dengan Nabi SAW karena memang teman itu mempengaruhi. Tidak ada satu pun riwayat yang menceritakan Abu Bakar ini melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tidak pernah di masa kecil, di masa remajanya Abu Bakar itu pernah nyembah berhala, tidak akan didapatkan riwayatnya. Tidak akan didapatkan Abu Bakar itu minum-minum khamar. Padahal di masa itu khamar itu udah kayak air putih di kita. Ada yang nggak minum air putih di sini? Ada. Semua minum air putih kan? Nah, dulu orang Arab itu khamar itu udah kayak air putih.
Sangat mustahil sekali orang-orang Arab kalau nggak minum khamar. Tapi Masya Allah, Abu Bakar akhlaknya sudah terjaga dari kecil. Kenapa? Karena bertemannya dengan Nabi SAW. Nabi itu termasuk sosok seseorang yang memang dijaga juga oleh Allah. Dari sejak lahir, kemudian beranjak menjadi anak-anak, jadi dewasa, menikah. Nabi SAW jangankan minum khamar, menyentuhnya aja nggak pernah. Jangankan menyembah berhala, Nabi SAW dekat dengan berhala aja nggak pernah. Sangat dijaga. Baik, itu dari kalangan laki-laki, yaitu Abu Bakar yang pertama sekali masuk Islam. Dari kalangan anak-anak, siapa? Yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika itu umur beliau itu 10 tahun. Siapa dia? Hah? Kalau Zaid, dia nanti dari kalangan budak. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib siapa Nabi? Hah? Kan masih anak-anak, belum menantu dong. Hah? Nanti kalau udah dewasa, Ali jadi menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum dewasa, Ali ini siapa Nabi statusnya? Hah? Sepupu. Sepupu ya. Sepupu. Kenapa sepupu? Nabi SAW punya ayah namanya, ayah Nabi siapa? Abdullah. Ali punya ayah namanya Abu Thalib. Abu Thalib dengan Abdullah ini adik kakak. Berarti Nabi Muhammad dengan Ali statusnya apa? Sepupu. Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib masa-masa kecilnya itu tinggalnya di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya diasuh dan dibesarkan oleh Nabi dan Khadijah sebagai balas budi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu kecil meninggal ibunya, lalu kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Jadi Nabi SAW dulu masa kecilnya pernah diasuh oleh Abu Thalib. Untuk balas budi itu karena Abu Thalib ternyata rizkinya tidak lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang lain, sehingga Nabi SAW ketika itu mengambil salah satu anak pamannya untuk diasuh, ya sebagai bentuk balas jasa lah. Dulu saya pernah diasuh, sekarang saya gantian mengasuh salah satu anaknya. Diambillah Ali tadi. Nah, ketika Nabi SAW menerima wahyu, Ali ini termasuk orang yang pertama sekali mengimani risalah Nabi SAW dari kalangan anak-anak. Baik para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang pertama sekali menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Di antaranya as-sabiquna al-awwalun. Orang-orang pertama sekali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diragukan lagi siapa mereka. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah orang pertama-tama sekali mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lihat ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendapatkan hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau stop di situ? Apakah beliau hanya mengkonsumsi ilmu yang didapatkan dari Nabi untuk dirinya sendiri? Tidak. Abu Bakar ketika mendapatkan hidayah melalui Nabi SAW, beliau pun begitu gencarnya berdakwah, ingin menyebarkan agama Islam ini. Sehingga dalam riwayat diceritakan bahwa Abu Bakar ini juga ikut berdakwah, menyampaikan apa yang beliau dapatkan dari Nabi SAW, dan itu berhasil. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa ada sekitar 5 sahabat. Yang 5 sahabat ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini 5 orang ini masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Ini di awal-awal Islam ya. Siapa mereka di antaranya? Utsman bin Affan. Ini orang-orang kayanya ya. Karena Abu Bakar itu dia memang terkenal dengan kekayaannya. Memang beliau ini seorang pengusaha,
Biasanya pengusaha itu kan temannya ya pengusaha-pengusaha lagi gitu. Nah, lihat, Abu Bakar ini punya teman, di antara temannya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu masuk Islamnya bukan melalui Nabi SAW langsung, bukan. Tapi melalui Abu Bakar. Kemudian Zubair bin Al-Awwam. Ini 10, salah satu sahabat dari 10 sahabat ya. Satu dari 10 para sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasul SAW masuk ke dalam surga. Di antaranya Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini masuk Islamnya juga melalui tangan Abu Bakar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang terakhir ada Talha bin Ubaidillah. 5 sahabat Nabi SAW yang terbaik. Ini kelima-limanya ini masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Jadi diketahui dalam sebuah riwayat diceritakan, Abu Bakar itu setiap kali ingin memulai bisnisnya, beliau nggak langsung cerita tentang bisnis kepada teman-temannya nih. Kan Utsman bin Affan juga pengusaha, Abdurrahman bin Auf, siapa tidak kenal dengan pengusaha terbesar dari sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang kayanya ya dari sahabat Nabi SAW. Dan mereka ini masih muda-muda sekali, masih anak-anak muda. Nah, ketika Abu Bakar ingin memulai bisnisnya, beliau enggak pertama sekali hitung-hitungan berapa keuntungannya, tidak. Pertama sekali yang beliau lakukan adalah beliau sampaikan, saya mendengarkan ilmu dari Muhammad. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan A, B, C, D. Kalau kita mungkin nggak akan berani seperti Abu Bakar ini. Andai kita pada posisi Abu Bakar yang kita punya bisnis yang banyak, itu kalau kita sudah cerita bisnis ya kita akan bisnis aja. Jangan sampai nanti kita bercerita tentang agama, apalagi kalau yang kita ceritakan itu sampai menyinggung perasaannya. Wah, ini bisa di stop nih kerjasamanya nanti ini. Ini bisa rugi saya nanti ini. Ini lelangan bisnisnya sekian M ini. Udahlah, gak usah cerita agama deh. Fokus aja pada bisnis, ada bisnis aja. Abu Bakar enggak. Abu Bakar sebelum memulai bisnisnya, apa yang dilakukan oleh beliau? Berdakwah dulu beliau dengan teman-temannya. Diterima alhamdulillah, enggak diterima enggak apa-apa. Enggak ada masalah, enggak jadi persoalan. Tapi buktinya alhamdulillah dari sekian banyak teman-teman bisnisnya, banyak yang ikut dengan dakwah yang beliau sampaikan. Dan ini Masya Allah, banyak yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat-masyarakat kita. Sudah mulai ada kegencaran yang luar biasa pada masyarakat-masyarakat kita untuk menyampaikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan itu baik. Dan itu dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ada satu cerita yang diceritakan oleh salah satu ustadz kita. Ini supir angkot yang sudah ngaji, Masya Allah. Tapi sekarang udah jarang angkot ya. Dulu kan sedang marak-maraknya angkot, belum ada ojek online atau apa, itu angkot Masya Allah luar biasa banyaknya. Nah, ini salah satu supir angkot. Dia mendapatkan hidayah. Dia putarkan radio dakwah. Diputarkan oleh. Kemudian mulailah mendapatkan ilmu. Apa yang beliau lakukan? Di saat-saat azan berkumandang, beliau lanjutkan perjalanannya untuk mengejar setoran? Enggak. Yang dilakukan oleh beliau adalah pertama sekali ketika mendengar kumandang azan dari radio yang beliau setelkan, beliau sampaikan kepada penumpangnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, azan berkumandang. Mohon maaf, saya akan berhenti sejenak di masjid di depan sana. Saya mau sholat zuhur. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melanjutkan perjalanannya, silahkan, tidak perlu bayar apapun. Tidak perlu bayar apapun. Ongkosnya silahkan pindah ke angkot yang lain. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ikut sholat bersama saya, ayo, nanti kita akan jalan lagi. Masya Allah. Bisa terbayang nggak? Ada nggak orang seperti ini? Ada ternyata. Ini kalau hitung-hitung dunia ini dia rugi. Bayangkan kalau dalam angkotnya itu penuh 10 orang. Per orangnya aja 5.000, ini udah dapat 50.000 ini.
sampai di depan. Tapi beliau tidak menjadi prioritas utamanya adalah dunia yang saat ini berada di genggamannya. Yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana supir angkot juga memiliki andil untuk berdakwah. Walaupun supir angkot itu tidak bisa berdakwah di atas podium, di atas mimbar, di atas meja seperti ini, dia nggak punya kapasitas ilmu untuk menyampaikan seperti ini. Tapi beliau bisa berdakwah dengan cara mengajak, ayo sholat dulu berjamaah. Tapi kalau nggak mau, mungkin ibu-ibu atau apa, atau ada urusan mereka yang penting, silahkan pindah angkot. Itu terjadi, masya Allah. Ini salah satu. Banyak, saya tidak bisa ceritakan beberapa yang kasus yang saya dapatkan dari jamaah-jamaah yang masya Allah, yang dulu bermuamalah dengan muamalah yang mungkin tidak baik, terlarang dan seterusnya. Alhamdulillah mulai ngaji-ngaji bertahap dan seterusnya. Mulai mengajak saudara-saudaranya. Ini perkara yang baik yang diajarkan. Walaupun dari sisi duniawinya mungkin hitung-hitungannya ini kita rugi banyak nanti. Ini keuntungannya besar ini. Kenapa? Karena kalau kita udah bisnis dengan seseorang, apalagi yang kita ajak itu akan menyinggung ritual yang sering dia lakukan. Ini kan akan berpikir 100 kali kita mau menceritakan dakwah tentang ini. Berat. Tapi Abu Bakar, masya Allah. Makanya Abu Bakar ini termasuk sosok sahabat Nabi SAW mendapatkan pahala yang begitu banyak, mengalir pahala beliau. Karena sekian banyaknya orang yang masuk Islam di tangan beliau, ini beliau mendapatkan bagian pahala. Makanya adik-adik sekalian dan banyak para jamaah secara umum, kita jangan malu untuk mengajak kebaikan. Kadang kita bisa ada kesempatan untuk mengajak kebaikan. Jangan merasa lidah ini berat atau jangan merasa nggak enakan. Padahal kita mampu untuk mengajak kebaikan. Misal sederhananya lah ya. Di rumah kita ada tukang. Di rumah kita ada tukang nih, sedang mengerjakan apalah renovasi apa gitu. Ini udah azan zuhur. Ini waktu istirahat mereka. Kita lihat mereka istirahat mojok di sana, makan, habis itu tidur-tiduran. Kenapa kita tidak ajak? Bapak, ayo udah azan, sholat dulu ya. Udah makan kan? Nah, udah makan nanti kita sholat dulu berjamaah. Habis itu istirahat setengah jam, lalu kemudian lanjutkan lagi pekerjaannya. Ya namanya ajakan, kalau ajakan kita tidak diterima, tidak ada masalah. Tapi kalau itu diterima, lalu kemudian dia mau sholat, kita yang ngajak dapat pahala atau tidak? Dapat. Gak mestilah orang yang mungkin bekerja di rumah kita, tetangga kita. Kita nih lewat nih sholat zuhur, jamaah, naik motor atau jalan, ketemu dengan fulan tetangga kita. Pernah nggak kita mengajak, Bapak ayo udah azan sholat. Kadang kan kita nggak enakan. Wah nggak enak, nanti dikirain saya ini kayaknya orang alim banget, orang soleh banget. Ya udahlah saya pribadi aja lah, sendiri aja lah. Dia urusan dia, saya urusan saya. Jangan seperti itu. Karena sosok para sahabat Nabi SAW terdahulu begitu gencarnya dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lihat, as-sabiqunal awwalun dulu, terutama sahabat-sahabat Nabi SAW yang dijamin 10 orang yang jamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu masih muda-muda sekali. Di antaranya seperti Ali bin Abi Thalib, itu masih anak-anak malah, umur 10 tahun. Abu Bakar, berapa tahun umur Abu Bakar beliau masuk Islam? Kurangin aja 2 tahun dari umur Nabi SAW. Kalau Nabi menerima wahyu 40 tahun, berarti umur Abu Bakar berapa tahun? 38 tahun. Masih muda. 38 tahun masih hitungan muda. Seperti Utsman bin Affan lagi. Utsman bin Affan, berapa umur beliau? Ketika beliau masuk Islam,
Dan beliau diceritakan 34 tahun. 34 tahun ini masih hitungannya muda banget. Di antaranya lagi seperti Abdurrahman bin Auf, umurnya cuma 30 tahun. Zubair bin Al-Awwam umurnya 15 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 14 tahun. Talha bin Ubaidillah umurnya 15 tahun. Masih anak-anak muda. Makanya tidak heran saat ini yang menerima dakwah-dakwah sunnah ini ya mayoritasnya adalah anak-anak muda. Ashabul Kahfi, Masya Allah, Ashabul Kahfi. Itu Ashabul Kahfi disebutkan oleh Allah, innahum fityatun amanu. Fityatun itu adalah jamak daripada fata. Fata itu anak-anak muda. Jadi Ashabul Kahfi juga anak-anak muda. Kayak antum-antum semua lah ini. Ini anak-anak muda semua, Masya Allah. Anak-anak muda semua. Ini harapannya apa? Harapannya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ini jangan terstop untuk kita sendiri, jangan. Ini harus ada upaya kita untuk menyebarkannya. Minimal kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga-keluarga kita. Baik, para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun itu. Dijelaskan di sini ada sekitar 50 sampai 60 sahabat. Nggak mungkin kita sebutkan satu persatu di sini. Di antaranya adalah Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, ada Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini Al-Arqam bin Abil Arqam juga umurnya sekitar belasan tahun. 16 tahun masuk Islam, belasan tahun punya rumah. Punya rumah yang rumahnya itu nanti akan menjadi markas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Istilah kita adalah pesantren lah kalau kita. Jadi pesantren yang pertama sekali dalam Islam ini adalah rumahnya Al-Arqam ini. Rumah Al-Arqam ini. Jadi rumah Al-Arqam itu ada 2 lantai. Di lantai pertamanya ini adalah markas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Karena dakwanya secara sembunyi-sembunyi tidak diketahui. Nah, Nabi SAW masuknya pun lewat pintu belakang. Dan rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam ini enggak jauh dari Masjidil Haram. Jadi ini Masjidil Haram, ini misalnya Ka'bah, Masjidil Haram, ini rumah Al-Arqam itu di sini dekat banget. Jadi tidak dicurigai kalau ini adalah menjadi pusat dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah masuk dari pintu depan. Nabi kadang mutarin dulu, masuk dari pintu belakang. Makanya disinilah nanti Umar bin Khattab mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal mulanya adalah ingin membunuh Nabi, tapi di situ nanti Umar bin Khattab akan mendapatkan hidayah dan masuk Islam di rumahnya Al-Arqam ini. Jadi luar biasa anak-anak muda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka punya andil di dalam menyebarkan syariat yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang masuk Islam di saat itu bukan hanya orang-orang Quraisy ya. Orang-orang non Quraisy juga sudah mulai masuk Islam. Tidak hanya yang tinggal di Mekah, yang dari Yasrib ketika itu, Yasrib namanya, sekarang Madinah, Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai menerima Islam. Nanti kita akan ceritakan secara detailnya. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 3 tahun pertama berdakwah ini, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selain berdakwah? Ibadah apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata para ulama, ibadah sholat sudah diperintahkan ketika itu. Jadi sudah ada sholat dan sudah ada tata cara berwudu. Cuma sholat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu belum diwajibkan. Kapan diwajibkan sholat 5 waktu? Itu nanti ketika tahun ke-6, tahun ke-7 dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tahun yang ke-9 dari kenabian sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sudah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini kan di awal-awal. Di 3 tahun pertama ini belum terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi belum ada kewajiban salat 5 waktu. Tapi salat ibadah, salat itu sudah ada. Makanya dalam riwayat diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
minta kepada Zaid bin Harithah, budak Nabi SAW, untuk diambilkan air. Karena Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama dari Jibril. Kemudian wahyu itu mengajarkan tentang bagaimana cara berwudu. Arti cara berwudu itu sudah diajarkan di awal-awal wahyu itu turun. Cuma yang menjadi masalahnya adalah, kata para ulama, solat yang dilakukan itu adalah cuma 2 waktu memang. Ketika sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam. Ini di awal-awal kewajiban solat. Cuma 2 waktu saja. Kapan itu? Sebelum matahari terbit dan setelah matahari tenggelam. Baik, adapun solat-solat yang sunnah yang lainnya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Dan waktu Nabi SAW pernah solat bersama Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW itu pernah mengerjakan solat diam-diam supaya tidak ketahuan oleh, ini namanya 3 tahun pertama kan dakwanya diam-diam. Sampai Nabi SAW pun solat pun diam-diam, tapi diikuti oleh pamannya Abu Thalib. Nabi SAW sama sepupunya Ali solat, tapi jauh, keluar dari rumahnya ke padang pasir sana, keluar. Abu Thalib pamannya kaget, ini mau ngapain nih anak dan keponakan saya, mereka mau kemana ini? Diikuti oleh Abu Thalib. Diikuti di sini supaya menjaga mereka berdua ini, jangan sampai ada yang menyakiti dari orang-orang kafir. Jadi beliaunya jadi tameng, jadi pasang badan untuk membela ponakan dan anaknya ini. Nah, ketika diikuti oleh Abu Thalib, ternyata didapatilah Nabi dan anaknya Ali tadi sedang sholat berdua. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa ibadah sholat itu sudah ada di awal-awal ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama. Di awal-awal ya, maksudnya bukan wahyu pertama. Di 3 tahun pertama ini Nabi SAW sudah menerima wahyu untuk beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggencarkan dakwah tauhidnya. Tauhid kepada orang-orang terdekat dan teman-teman beliau. Kemudian di antara yang dilakukan oleh Nabi sallam di 3 tahun pertama ini tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Kemudian yang keempat yang digencarkan oleh Nabi SAW dakwanya adalah makarimul akhlak, menyampaikan akhlak-akhlak yang baik, dicontohkan oleh Nabi SAW akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang kelima yang digencarkan oleh Nabi SAW dakwah beliau adalah menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Inilah titik fokus yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, ibadah salat sebagai pengabdian hamba kepada Allah. Kemudian adalah tauhid. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatun nafs, itu terkait dengan jiwa, pembersihan jiwa seperti tentang jiwa, tentang tazkiyatun nafs ini tentang zuhud, tentang akhlak-akhlak yang terkait dengan jiwa seperti jujur, amanah. Ini nanti kaitannya dengan jiwa. Kemudian akhlak-akhlak yang baik, yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah menceritakan tentang surga, neraka. Makanya banyak hal-hal yang kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu belum disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti menikah lebih dari 4. Orang-orang kafir Quraisy bahkan yang sudah masuk Islamnya, masih ada istrinya 10, masih ada yang 20. Dulu banyak istri orang-orang Arab banyak, orang-orang Quraisy ya. Sebelum Islam datang Islam dibatasi cuma 4. Jadi jangan, kadang kan ada yang ingin menyerang syariat Islam nih. Tuh lihat tuh, ajaran syariat Islam nggak benar. Buktinya apa? Syariat Islam membolehkan nikah 4. Ini kan menzolimi perempuan. Dia nggak tahu bagaimana sejarah bahwa sebelum datang Islam itu tidak dibatasi. Bahkan semua agama, apa saja agamanya, dulu itu udah biasa. Nikah lebih dari 1 itu udah biasa. Tapi ada sekarang yang mulai ingin menyerang syariat Islam. Dia ingin mencari kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian Nabi SAW juga membiarkan kebiasaan-kebiasaan terjadi, walaupun itu buruk.
buruk secara akhlak buruk. Misalnya sebagian sahabat yang sudah masuk Islam tapi masih minum khamar. Memang belum disentuh, dakwah yang seperti itu belum disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan di awal-awal syariat Islam itu turun, khamar itu mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Belum ada keharaman di sana. Kemudian turun lagi ayat yang menjelaskan bahwa kalau mau sholat jangan dalam kondisi mabuk. Nah, makanya para sahabat ketika itu kalau udah mau dekat-dekat waktu sholat mereka nggak mabuk. Apalagi antara satu sholat dengan sholat berikutnya ini dekat sekali waktunya. Jadi biasanya mereka mabuk-mabukannya itu minum khamarnya setelah selesai sholat. Atau mungkin sebelumnya tapi waktunya panjang seperti habis sholat zuhur misalnya. Kan nanti asar agak lama. Itu pengaruh sempoyongannya itu, pengaruh alkoholnya udah mulai hilang. Tapi belum ada keharaman khamar. Nanti ada keharaman khamar secara tegas itu setelah tauhid para sahabat sudah mulai kokoh. Sudah diceritakan tentang neraka, tentang surga. Orang kalau sudah diceritakan neraka begini azabnya, surga begini. Nah, ketika nanti diharamkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, bahkan mungkin sudah mendarah daging di tengah-tengah mereka, mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Jadi kalau perkara sekarang namanya kecanduan rokok, ya, kecanduan rokok, karena ada orang beralasan nggak bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena ketauhidannya belum kuat, keyakinannya terhadap surga neraka tentang perkara-perkara akhirat kurang kuat. Coba kalau dia betul-betul serius ingin meninggalkan rokok misalnya, dia kuatkan dulu tauhidnya, dia pelajari dulu tentang surga, tentang neraka, kemudian tentang kengerian-kengerian terjadi di hari kiamat. Itu kalau sudah tertancap kuat pada dirinya, hal-hal yang tidak baik itu mudah bagi dia untuk meninggalkan walaupun itu sudah menjadi darah daging bagi diri. Baik, kita azan dulu. Silakan.
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah marhalah tahapan dakwah yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 tahun pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik. Mulailah masuk tahapan yang kedua, yaitu beliau berdakwah secara terang-terangan. Ini di tahun keempat, kelima sampai tahun ke-13 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama sekali, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memulai dakwah itu kepada keluarga-keluarga terdekatnya. Sebagai firman Allah SWT mengatakan, wa andir ashiratikal aqrabin. Berilah kabar. Anzir itu berikan kabar peringatan, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Jadi ini tidak boleh, ini haram, nanti akan mendapatkan azab dari Allah berupa ini. Ini namanya peringatan, indar. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, ayat ini sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya, ini menceritakan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau hijrah, bagaimana beliau hijrah dengan Bani Israel, bagaimana beliau diserang, bahkan bagaimana beliau dikejar oleh Fir'aun. Ini cerita Nabi Musa alaihissalam. Jadi bagaimana beliau menyelamatkan agama beliau harus lari. Kenapa lalu kemudian kisah Nabi Musa ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa andir ashiratakal aqrabin, supaya menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak wahai Muhammad, engkau akan mendapatkan perilaku yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum Musa. Jadi kamu jangan sedih, nanti ke depannya dakwamu akan dihalangi, kamu akan diintimidasi, kamu akan diusir, bahkan ada percobaan untuk membunuhmu. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan itu secara tidak langsung. Makanya Allah menceritakan bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyampaikan dakwah ini, dakwah tauhid. Nabi Musa, pendahulu Nabi Muhammad SAW juga merasakan itu. Jadi ceritakan dulu oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga itu akan menjadi penghibur bagi Nabi SAW. Nah, mulai Nabi SAW berdakwah kepada keluarga terdekatnya, karena sudah ada perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi nggak mau sembunyi-sembunyi lagi. Ketika ada satu momen yang tepat, di mana momen tersebut keluarga Nabi berkumpul banyak di sana. Tidak semua memang, sekitar ada 50 orangan, 50 orang keluarga Nabi SAW yang berkumpul di satu tempat. Nabi SAW mengambil kesempatan itu, kemudian Nabi SAW menyeru mereka, wahai saudara-saudaraku, kata beliau di sini, wahai Bani Hashim. Ketika itu Bani Hashim banyak sekali. Bani Hashim ini terbagi-bagi lagi nanti, termasuk nanti Bani Abi Muthalib dan seterusnya. Jadi kesempatan itu digunakan oleh Nabi SAW untuk berdakwah. Namun begitulah ya fitrahnya, di mana ada kebaikan pasti di situ ada keburukan. Ini nggak akan mungkin terpisahkan, nggak akan mungkin. Setiap ada kebaikan pasti ada keburukan yang akan menghalanginya. Di mana ada bisikan untuk melakukan kebaikan, pasti ada bisikan untuk
udah jangan. Pasti itu. Nah begitu juga di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan nilai-nilai yang sudah didapatkan oleh Nabi SAW berupa wahyu, ingin disampaikan kepada saudara-saudaranya sekitar 50 orang tadi. Ternyata di situ ada Abu Lahab, paman kandung Nabi SAW, Abu Lahab. Ketika Nabi SAW mau menyampaikan, di stop langsung. Kalau kita sekarang ini ya bayangannya untuk mendekatkan pemahaman saja. Artinya ketika Nabi SAW baru ngambil mikrofon, mau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru pembukaan, diambil mikrofon ini sama Abu Lahab, dihentikan kajiannya. Begitulah kira-kira bayangannya kalau di zaman kita. Nabi SAW baru mengucapkan ya pendahuluan, pembukaan daripada apa yang ingin beliau sampaikan, langsung di-cut, di-stop oleh pamannya. Hentikan dakwah ini. Kalian juga wahai saudara-saudaraku, ngapain mau dengar Muhammad? Kalian nggak tahu apa Muhammad ini kan sobi. Sobi itu kalau bahasa Muslim ketika keluar dari agamanya disebut dengan murtad. Kalau kita kan bahasa kita murtad. Muslim keluar dari agama Islam namanya murtad. Nah mereka juga punya istilah ketika mereka memiliki pemahaman yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ini keluar dari ajaran nenek moyang. Ini disebut dengan istilah sobi. Kalian wahai saudara-saudaraku ngapain juga ngumpul-ngumpul mendengarkan Muhammad? Muhammad ini kan sobi. Kalau bahasa kita ini kan udah murtad dia dari agama nenek moyang kita. Ngapain juga kalian mau? Udah bubar. Ini hari pertama dakwah Nabi SAW digagalkan. Mulai Nabi SAW, Nabi tidak putus asa. Ketika itu Nabi SAW kumpulkan lagi nih saudara-saudaranya. Bahkan beliau berteriak, menjerit, menyeru dengan suara yang begitu kencang. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, semua saudara-saudaranya dari beberapa kabilah, beberapa suku dipanggil. Ketika sudah berkumpul, beliau membuka pendahuluannya dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Dalam riwayat yang lain, alhamdulillah kata beliau, ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminuhu wa atawakkal alaihi wa asyhadu an la ilaha illa. Biasalah pembukaan dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa saya ini adalah utusan Allah. Inni Rasulullah la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus beliau mengatakan, wallahi la tamutanna kama tanamun. Sungguh kalian akan mendapatkan kematian sebagaimana kalian mendapatkan rasa tidur. Kata beliau, wala tab'atsunna kama tastayqizun. Sungguh kalian akan dibangkitkan lagi nanti sebagaimana kalian bangun dari tidur. Jadi dipermisalkan oleh Allah, kalian tidur, nanti kalian juga akan dimatikan seperti itu. Kalian bangun dari tidur, kalian juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Wala tuhasibunna bima ta'malun. Sungguh kalian akan dihisab dari apa yang kalian lakukan. Wa innahal jannah abadan awin naru abadan. Sungguh ada surga dan dia kekal, dan sungguh neraka juga ada dan dia kekal. Kata Nabi SAW. Ketika itu Abu Talib, paman Nabi SAW, mendengarkan dakwah itu. Kata beliau, sungguh tidak ada hal yang lebih aku sukai dari yang aku dengar kecuali apa yang disampaikan oleh Muhammad ini. Ternyata Abu Talib itu sangat tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nasihat yang paling aku terima kecuali dari Muhammad ini, kata beliau. Sungguh aku betul-betul membenarkan apa yang diucapkan oleh Muhammad ini. Ini Abu Talib ini, paman Nabi SAW. Wa haula'i banu abika mujtami'un. Wahai Muhammad, ini mereka ini satu suku dengan kita ini. Ini saudara-saudaramu. Itu sedang berkumpul. Ayo ambil kesempatan itu untuk berdakwah, kata Abu Talib. Tapi lihat di akhir ada pernyataan Abu Talib di sini. Kata beliau, wamdi lima umirta bihi. Terus kamu lanjutkan apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk berdakwah, lanjutkan. Fa wallahi, demi Allah, la azalu uhituka wa amna'uka. Sungguh aku akan senantiasa membela dakwamu. Ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. Kata beliau, cuma aku enggak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, agama Abdul Muttalib. Masih gengsinya sih ada, tapi
secara fitrah dan bahkan gaya bahasa tubuhnya, beliau ini sudah menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam riwayat diceritakan Abu Thalib ini paman Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Karena beliau inilah memperjuangkan dakwah Nabi. Cuma di akhir hayatnya beliau meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Nabi. Ini sangat-sangat disayangkan oleh Nabi SAW. Paman yang selama ini menemani dakwah beliau, tapi ketika itu meninggal dalam kondisi tidak bertauhid. Kenapa? Karena di akhir pernyataan beliau, semuanya aku terima. Apa yang disampaikan oleh Nabi benar, oleh Muhammad benar. Kemudian nasihat yang paling indah tidak pernah aku dengar kecuali dari Muhammad, dan seterusnya pujian-pujian dari Muhammad. Cuma kata beliau, aku nggak bisa tinggalkan ritual yang sudah ada ini, nggak bisa. Saya nggak enak. Saya ini tokoh. Kalau saya tinggalkan ini, nanti apa kata pengikut-pengikut saya? Begitulah kalau bahasa kita. Karena Abu Thalib ini tokoh. Beliau ini sebagai pengurus besar Masjidil Haram ketika itu. Ka'bah dan Masjidil Haram itu beliau ini pengurusnya gitu. Ini kalau saya tinggalkan nih berhala-berhala ini, saya pindah ke Muhammad, apa nanti kata warga-warga saya, masyarakat saya? Akhirnya datang Abu Lahab. Ini adik abang nih, Abu Thalib, Abu Lahab adik abang. Abu Thalib mendukung dakwah Nabi, kemudian Abu Lahab membenci habis-habisnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Hazihi wallahi sau'ah." Tidak ada yang paling buruk kecuali apa yang kamu bawa wahai Muhammad. Khuzu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairuka. Hentikan Muhammad ini. Kalau perlu siksa dia. Kita yang menyiksanya, keluarganya, daripada orang lain nanti yang nangkap Muhammad lalu disiksa dan dibunuh. Mending kita sebagai keluarganya tangkap Muhammad ini, disiksa, kalau bisa dibunuh, kata Abu Lahab. Lalu kemudian faqala Abu Thalib, wallahi lanamna'ahu ma bakina. Dijawab oleh Abu Thalib, demi Allah, kata pamannya satu lagi, demi Allah, aku akan menghalangi siapapun yang akan menyakiti Muhammad selama aku masih hidup. Ini Abu Thalib luar biasa pembelaannya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seringkali ada Abu Lahab, di situ Abu Thalib mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihalangi oleh Abu Lahab, Abu Thalib ikut membela Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abu Thalib dalam beberapa perkara tetap kalah, karena dia tidak didukung oleh keluarga-keluarga Nabi yang lain. Pada intinya Nabi SAW terus mendakwakan ini sampai pada momen yang terakhir Nabi SAW mengumpulkan seluruh masyarakat Quraisy ketika itu. Tapi di momen yang begitu besar, Nabi naik di bukit Sofa, ada Sofa, Marwah, itu agak tinggi dulu. Biasanya kalau kita naik di tempat yang lebih tinggi, suaranya agak lebih terdengar lantang. Nabi SAW naiklah ke tempat tinggi, menyeru orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram ketika itu. Dipanggil oleh Nabi SAW, ya Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, berkumpul orang-orang Quraisy. Kemudian untuk menghalangi dakwah Nabi SAW, datang lagi-lagi Abu Lahab mengatakan, tabban laka, alihada jama'tana, wahai Muhammad, celaka kamu. Tabban lak, tabban, celaka kamu wahai Muhammad. Apakah karena ini engkau ingin mengumpulkan kami? Engkau ingin mendakwakan tauhid untuk menyembah Tuhan yang satu, dan kami diminta untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini? Inikah tujuan kamu memanggil kami? Celaka kau wahai Muhammad. Akibat daripada itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan surah Tabbat yada abi lahabin wa tab, surah apa? Al-Lahab. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengutuk Abu Lahab. Kata Allah yang tadi dia yang mengatakan, celaka kamu wahai Muhammad. Karena inikah engkau mengumpulkan kami? Turun firman Allah, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah siapa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia. Ini kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Dan benar firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ternyata Abu Lahab ini meninggal dalam kondisi kafir. Karena kan ayat ini turun, Abu Lahab itu kan
masih dapat masih diizinkan oleh Allah untuk hidup di dunia beberapa tahun kemudiannya. Coba kalau ayat ini, firman ini turun, ternyata Abu Lahab ini beriman. Ini akan menjadi cemoohan nih, Islam akan jadi cemoohan. Itu kan gak benar. Allah menurunkan Abu Lahab, firman Allah mengatakan Abu Lahab celaka. Dan celakalah ia. Terus diceritakan tentang istrinya. Dalam surah Al-Lahab itu kan tentang istrinya akan disiksa di api neraka dan seterusnya. Ini kalau ternyata istri dan pamannya Nabi Muhammad dimasuk Islam, ini batal nih. Surah Al-Lahab jadi batal. Tapi itulah kemujizatan Al-Quran, karena Al-Quran ini datangnya dari Allah. Gak mungkin ada kesalahan dalam Al-Quran. Makanya Abu Lahab dan istrinya meninggal dalam kondisi kafir dan akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa azab sebagaimana dalam surah Al-Lahab ini. Baik, demikian kajian yang singkat ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, mencintai syariatnya, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam kondisi beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.